Mari kita simak dan ikuti alur cerita Stellar Transformation. Subscribe dan like ya kak. Gasken. Bangunan Kaisar Bintang 14, Qin Yu melangkah ke dalamnya. Sama seperti sebelumnya, prisma segitiga di atas pintu masuk utama dari bangunan Kaisar Bintang 14 segera menguji kekuatan Qin Yu. Yang familiar terdengar melalui aula, dan bahkan suara ruang makan tiba-tiba itu rendah. Ketika suara itu terdengar, itu berarti bahwa Kaisar Senior akan datang. Di tengah aula, ada arai transmisi. Di sebelah arai transmisi adalah seorang penatua yang bertanggung jawab untuk urusan bintang gelap Kaisar Bintang 4. Diam, tetua berteriak di tempat di mana tempat makan itu, dan kemudian berjalan ke arah Qin Yu, sedikit hormat. Dewasa, aku adalah tetua orang Cina perantauan yang bertanggung jawab atas bintang rahasia Kaisar Bintang 14. Saya seorang meteor. Qin Yu mengangguk. Saya tidak tahu apakah orang dewasa ingin makan dan beristirahat, atau memasuki budidaya bintang gelap. Para penatua Tionghoa perantauan bertanya, tetapi para tetua Tionghoa perantauan itu sedikit terkejut. Itu adalah supermaster lain yang belum pernah mendengarnya. Ini adalah hari ini yang kedua. 1. Saya ingin memasuki kultivasi bintang gelap bintang 4 kultivasi dan budidaya, kata Qin Yu dengan tenang. Ketika kata-kata Qin Yu keluar, banyak orang membicarakannya. Kaisar Bintang 14 lainnya yang memasuki kultivasi bintang gelap sudah ada satu sekarang, dan sekarang adalah satu. Bagaimana ini begitu banyak Tuan Jin Jinzong? Kaisar Bintang 14, apalagi Kaisar Bintang 14, aku bisa mencapai Kaisar Bintang 1, aku ingin berterima kasih kepada Tuhan. Ketika Qin Yu mendengar kelompok itu berbicara, dia kagum ya apakah ada satu orang yang diadili hari ini. Meteor, ini semua tentang cobaan di bintang gelap, orang dewasa tolong lihat ke atas. Para penatua Cina di luar negeri menyerahkan sepotong batu giok kepada Qin Yu. Qin Yu mengambil alih pengetahuan menyapu. Giok ini kecil, tetapi mengandung banyak informasi. Dari sudut pandang ini, Qin Yu memang tahu banyak tentang persidangan. Pertama-tama, untuk memasuki bintang gelap percobaan, Anda harus menggunakan drill bor bintang identitas. Ketika saya memasuki gerbang tadi, ketika prisma segitiga ditutupi dengan cahaya, bor identitas bintang yang diuji. Pada saat yang sama, untuk memasuki bintang gelap Kaisar Bintang 14, Anda harus memiliki sertifikat Kaisar Bintang 13. Kekuatan ini membuktikan bahwa ia berhasil dipupuk melalui Emperor Darkstar Bintang 13. Setelah berhasil, ia akan diberikan tanda 13 Star Emperor. Tentu saja, Qin Yu ditemukan sebagai Kaisar yang lebih tinggi, dan setidaknya itu adalah Kaisar Bintang 13. Jadi Anda tidak perlu token dari 13 bintang Kaisar. Jika Qin Yu berhasil dalam uji coba 14 Star Emperor Darkstar, ia akan dianugerahi token minus 14 Star Emperor. Selain itu, batu giok di tangan Qin Yu juga menceritakan tentang beberapa hal yang perlu dipelajari dalam persidangan bintang gelap. Tentu saja, Qin Yu dapat makan dan minum di sini secara gratis. Kepada para penatua Tionghoa perantauan, Qin Yu menyingkirkan batu giok itu, dan bertanya sambil tersenyum, ku dengar seseorang memasuki bintang gelap Kaisar Bintang 14 belum lama ini. Mereka adalah kekuatan besar. Kepada para penatua Tionghoa perantauan, mereka menghela nafas dan berkata dengan jujur ya, memang ada seseorang yang memasuki bintang gelap Kaisar Bintang 14 belum lama ini. Oh, saya telah berada di sini selama bertahun-tahun, kadang-kadang saya tidak dapat menerima seseorang selama ratusan tahun, tetapi hari ini saya menerima dua orang sekaligus. Oke, mari kita nyalakan arai transmisi, kata Qin Yu. Kemudian Qin Yu pergi ke tengah arai transmisi. Tolong tunggu sebentar. Kepada para penatua Tionghoa perantauan naik, satu jari dan satu jari energi putih melesat dari jari-jari mereka, mengalir ke seluruh susunan transmisi, dan tiba-tiba susunan transmisi menyala. Pada saat ini, ada ratusan orang yang menonton, menatap Qin Yu, dan ada iri dan menyembah. Dewasa, masih berhati-hati. Kepada para tetua Tionghoa perantauan, Qin Yu berdiri dengan bangga, tidak bisa tidak mengingatkan. Qin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kepada para tetua Tionghoa perantauan, mereka menghela nafas sekelompok orang yang sombong. Sebagai sinar cahaya benar-benar membungkus seluruh arai transmisi, setelah beberapa saat, sinar transmisi menghilang, dan Qin Yu menghilang. Kelompok praktisi di sekitarnya berisik. Hanya dalam satu hari, dua orang memasuki kelas bintang 14, yang juga layak dibicarakan. Qin Yu tahu kekuatannya sendiri, dan pada tulangnya sendiri, dia benar-benar naik ke tingkat Kaisar Bintang 15. Namun, pada otot, saya memperkirakan bahwa itu bahkan bukan 14 bintang.
Datang ke bintang gelap Kaisar Bintang 4 Qin Yu adalah untuk menumbuhkan otot. Qin Yu hanya merasakan cahaya di depannya, dan kemudian dunia yang sunyi muncul di depannya, tapi sebelum dia mengamatinya, Qin Yu merasakan tekanan mengerikan yang besar menyapu seluruh tubuh. Qin Yu membanting dengan satu lutut, lututnya berjongkok di tanah, dan tangannya menopang tanah. Apa yang terjadi? Qin Yu merasa bahwa otot-otot seluruh tubuh bergetar, dan ada celah internal dan eksternal pada sel-sel. Gravitasi yang mengerikan membuat sel-sel tidak dapat mempertahankan keadaan aslinya, dan sel-sel asli mulai runtuh. Kulit di permukaan tubuh mulai retak, dan pembuluh darah merah terbuka. Otot-otot merah darah jelas terkena, tetapi otot-otot masih perlahan merobek. Qin Yu merasakan sakit yang menyakitkan. Ini bukan hanya robeknya otot-otot kulit, itu disebabkan oleh runtuhnya sel-sel terdalam, dan bahkan jantung, paru-paru, dalam tubuh mulai perlahan-lahan runtuh, dan rasa sakitnya sangat ekstrim. Seorang pria yang benar sendiri, yang tidak memiliki kendali yang cukup dalam bintang gelap Kaisar Bintang 13, berani datang ke bintang gelap Kaisar Bintang 14. Sebuah suara dingin datang dari samping. Qin Yu berbalik dan melihatnya. Itu adalah pemuda yang kuat yang lebih baik daripada dia. Dibandingkan dengan Qin Yu, kulit pemuda itu juga retak, tetapi otot-ototnya masih bagus. Hanya saja suara pria muda itu bersiul. Pria muda itu juga berlutut di tanah dengan satu tangan dan tangannya di tanah. Kamu tidak jauh lebih baik daripada aku. Qin Yu mencoba mengatakan beberapa patah kata, tetapi pada saat ini otot-otot di tenggorokan terasa sakit. Hati Qin Yu sangat jelas bahwa otot-ototnya seharusnya 14 bintang, tetapi masih ada sedikit celah. Namun, sebaiknya jangan jauh-jauh, jika perbedaannya terlalu jauh, diperkirakan otot-otot tubuh akan langsung menjadi bubuk. Dan tulangnya sendiri, tetapi mencapai tingkat 15 bintang. Di sini, tulang masih mudah. Tidak jauh dari pemuda itu, seluruh tubuh dan otot berada di bawah tekanan batas. Apakah ada energi logam di sini? Kekuatan jiwa Qin Yu merasakan energi di sini. Seharusnya ada beberapa metode konversi yang para pendahulu dari bintang gelap disiapkan untuk para pendatang baru. Qin Yu tahu bahwa ia mulai menyerap energi logam dari dunia luar. Qin Yu berjongkok di satu lutut dan berjuang untuk naik 3 langkah keluar dari ruang lingkup arai transmisi. Lalu dia duduk berlutut. Kondisi otot tubuh tidak seburuk itu. Meskipun bagian epidermis yang sedikit lebih lemah retak, vitalitas bagian dalam setiap sel membuat cedera Qin Yu diperbaiki dengan kecepatan yang mengerikan. Retak kulit, perbaiki. Otot-otot perlahan terkoyak, dan vitalitas diperbaiki kembali. Vitalitas kehidupan juga membuat otot-otot Qin Yu perlahan berubah, dan Qin Yu sendiri terus-menerus menyerap energi logam, sehingga otot-ototnya terangkat dengan kecepatan terbatas. Duduk lutut ini setahun penuh. Setahun kemudian, Qin Yu membuka matanya. Sekarang otot-ototku telah mencapai tingkat 14 bintang. Qin Yu berdiri dengan tangannya dan berdiri. Ketika Qin Yu berdiri, sebuah suara terdengar. Sudahkah Anda berkultivasi dengan sukses? Qin Yu Chao melihat suara tempat itu, hanya sekitar 10 meter dari Qin Yu, duduk berlutut dengan pria telanjang yang kuat, hanya mengenakan celana pendek. Tidak hanya orang itu, Qin Yu hanya mengenakan celana pendek yang terbuat dari pasukan emas. Tubuh bagian atas dan paha telanjang, bahkan dengan kaki besar. Bagaimanapun, epidermis pecah dan darah mengalir, dalam hal ini, sangat tidak nyaman untuk mengenakan pakaian. Kamu tidak mengatakan bahwa aku tidak mandiri, kata Qin Yu sambil tersenyum. Pria yang kuat itu juga mencoba berdiri, tetapi kulitnya masih pecah menjadi kecil. Pria yang kuat itu berkata kepada Qin Yu, saya minta maaf kepada Anda, tetapi Anda benar-benar kuat. Hanya 1 tahun, dapat berdiri di atas bintang gelap Kaisar Bintang 4 sepenuhnya, dan tidak ada kerusakan. Hati Qin Yu adalah untuk memahami bahwa alasan mengapa ia begitu sukses adalah karena ia tidak dapat dipisahkan dari kekuatan kehidupan. Aku memperkenalkan diriku, namaku Naga Mangan. Pria yang kuat itu menyeringai. Nama saya adalah Meteor. Qin Yu juga berkata. Mangan mengangguk dan berkata, kamu terus berlatih, tetapi kamu tidak boleh terlalu cemas kali ini. Aku melihatmu setahun yang lalu dari transmisi, otot-ototmu jelas tidak mencapai tingkat bintang 14. Sejauh ini, saya berpikir bahwa Anda akan segera bergegas kembali, yang ingin bertahan hari ini dan berhasil. Terakhir kali aku tidak berhati-hati, kali ini aku akan memperhatikan. Naga Mangan, aku akan pergi berlatih dulu. Kata Qin Yu sambil tersenyum. Mangan mengangguk dan segera berlutut. Bahkan, hanya dengan berdiri di kedua kaki, tekanan pada otot dan tulangnya terlalu besar. Tulang dan ototnya saat ini tidak dapat berdiri sepenuhnya untuk menahan gravitasi yang mengerikan.
Qin Yu berjalan perlahan dengan kecepatan berjalan. Aku belum merasakan keadaan batas ini untuk waktu yang lama. Qin Yu merasa bahwa seluruh tubuh tampaknya berada di bawah tekanan kengerian yang ekstrim. Menurut deskripsi dari planet induk, bintang Katai Putih, bintang neutron dan bintang gelap lainnya, gravitasi bintang gelap 1 cm kubik material sebanding dengan gunung. Tetapi ini adalah dunia iblis peri, tingkat ruang yang lebih tinggi daripada dunia fana. Bintang gelap di sini tampaknya berbeda dari dunia fana. Qin Yu memandang tanah di bawah kakinya. Itu berbeda. Menurut pemahaman Qin Yu, bintang gelap alam semesta sains dan teknologi celestial harus dibentuk oleh evolusi bintang ke tahap selanjutnya, bahkan bintang neutron dapat dianggap sebagai inti atom raksasa lengkap. Teknologi sepertinya saya tidak layak. Qin Yu tersenyum dan berjalan di atas bintang gelap ini. Di antara bintang gelap tingkat ke-18 ini adalah ke-14. Harus dipertimbangkan bahwa gravitasinya sangat mengerikan. Menurut perkiraan Qin Yu, itu harus mampu mengejar ketinggalan dengan bintang neutron dari dunia fana. Tetapi sebagai pribadi Anda dapat hidup dan berjalan di atasnya. Sel itu benar-benar runtuh, tampaknya sudah, tetapi setelah sel itu bermetamorfosis, sel itu sekarang lebih energi. Sepenuhnya mampu menahan gravitasi bintang gelap di bawah kaki. Qin Yu menyebarkan kekuatan jiwa. Ya, bintang gelap ini dapat menarik kekuatan jiwa. Qin Yu terkejut menemukan bahwa tarikan gravitasi horor bintang gelap ini memiliki efek pada kekuatan jiwa, tetapi Qin Yu mendapat bantuan air mata meteor, dan masih mengamati seluruh area bintang gelap. Bintang gelap ini kecil. Lebih tepatnya, bintang gelap umumnya kecil, dan diameter bintang gelap ini sekitar 1000 mil. Jika itu adalah planet manusia biasa, Qin Yu memperkirakan bahwa sekejap mata akan berlalu. Tapi sekarang, ambil 1000 mil dengan kecepatan berjalan. Berapa lama jika 100 mil sehari, diperkirakan akan memakan waktu 10 hari penuh. Dan itu hanya diameternya, di sekitar bintang gelap diperkirakan dibutuhkan lebih dari sebulan. Pada bintang gelap Kaisar Bintang 4 ini, hanya aku dan naga mangan. Ini sama seperti yang aku harapkan, tetapi ada cairan pada bintang gelap ini. Qin Yu sedikit terkejut. Baru saja kekuatan jiwanya menemukan bahwa di tempat yang lebih dari 300 mil jauhnya, ada lubang kecil sekitar 2 meter dan 1 meter panjang, yang memiliki cairan hijau di dalamnya. Apakah ada cairan di bintang gelap? Pemahaman Qin Yu tentang bintang neutron tidak bisa dijelaskan sama sekali. Qin Yu hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Ini adalah dunia iblis peri. Itu adalah ruang di atas dunia fana. Hei, lebih dari 300 mil, sejauh ini. Qin Yu menghela nafas. Kekuatan otot Qin Yu telah mencapai batasnya dan dapat mencapai kecepatan berjalan. Kecepatan ini sudah lebih dari 300 mil. Mungkin hanya di bintang gelap, Qin Yu merasa bahwa 300 mil juga jarak yang sangat jauh. Qin Yu tidak tahu bahwa dia bisa berjalan, dan sekarang dia iri dengan Emon Dragon yang sulit berdiri untuk sementara waktu. Setelah 1 hari, panggil. Qin Yu tersentak. Hanya mengenakan celana pendek, tubuh bagian atas dan paha Qin Yu berkeringat, tetapi tarikan gravitasi langsung telah runtuh. Setiap otot di Qin Yu bergetar, dan berjalan sepanjang hari. Qin Yu menggunakan kekuatan otot pada batasnya. Pada saat ini, Qin Yu jelas merasakan nyeri otot-ototnya. Untungnya, ada perbaikan kehidupan yang konstan. Kalau tidak, 1 hari berturut-turut, itu hanya delusi. Berjalan selangkah demi selangkah, menatap ruang yang tak ada habisnya, tidak ada bintang di sekitar bintang gelap ini. Lagi pula, bintang gelap ini memiliki terlalu banyak gravitasi, dan hanya beberapa bintang yang jauh yang memiliki sedikit bintang. Apa cairan pada bintang gelap? Nah, teruskan. Qin Yu menggigit giginya, masih berjalan langkah demi langkah. Otot-otot yang telah runtuh sampai batas seluruh tubuh terus-menerus berputar dan memutar. Pada bintang gelap ini dengan kekuatan paling gravitasi, Qin Yu berjalan selangkah demi selangkah, dan setiap langkah diulangi di atas Taisan. Bintang-bintang gelap berasal dari bintang-bintang, dan suhu permukaannya sangat mengerikan. Pada suhu itu, baja biasa langsung diubah menjadi gas. Namun, untuk Qin Yu, suhu ini bukan hal yang buruk. Lagi pula, dengan tubuh Qin Yu saat ini, sama sekali tidak ada kerugian di bawah langit biru. Adapun keheningan api langit. Sekarang tubuh Qin Yu masih sedikit lebih buruk daripada perlawanan terhadap keheningan. Gravitasi ini juga merupakan horor besar. Otot-otot Qin Yu benar-benar runtuh hingga batasnya. Qin Yu begitu berat di bawah setiap langkah. Dengan bantuan kehidupan, Qin Yu mampu tetap berpegang pada tujuan dalam satu nafas. Hati Qin Yu selalu ingin tahu cairan yang bisa ada di bintang gelap.
Menurut perkiraan Qin Yu, gaya gravitasi bintang gelap Kaisar Bintang 14 adalah bahwa gunung akan runtuh ketika dipasang, dan itu juga akan dikompresi menjadi benda seukuran jari. Adapun cairan aliran air umum, diperkirakan bahwa itu dikompresi untuk menghilang. Dan cairan hijau ini adalah kolam kecil. Yah, masih ada sekitar 30 mil dari kolam cairan hijau. Qin Yu merasa bahwa suhu di sekitarnya tiba-tiba turun, dan suhu lempeng padat gelap bintang gelap telah mulai menurun. Dalam keraguan, Qin Yu terus bergerak maju. Pada saat kolam cairan hijau berada 20 mil jauhnya, suhunya turun ke titik di mana manusia bisa membelinya. Apakah itu dingin dan mengerikan? Dalam keraguan, Qin Yu terus maju, dan hatinya terus berspekulasi, dan spekulasinya terus berubah. Ketika kolam cairan hijau berada 10 mil jauhnya, seluruh tubuh Qin Yu gemetar, dan dia berpikir suhunya sudah sangat rendah sekarang, dan seharusnya bisa menyusul kekuatan power dinginkan cerutu. Sekitar 3 mil dari cairan hijau, Qin Yu merasakan dinginnya tulang suhu di sini jelas menyusul suhu dingin emas. Api dibagi menjadi Skyfire, Blue Skyfire, dan Silence. Dinginnya terbagi menjadi dua, yaitu kabut asap dingin Guild, dan es dingin. Ada juga tanah Sunli di kolam hijau dari kolam itu, dan suhu di sekitarnya sebanding dengan suhu dingin emas. Dari sini kita bisa membayangkan betapa mengerikan suhu cairan hijau di kolam itu. Pada awalnya, ketika Qin Yu menggunakan kekuatan jiwa untuk mengamati, kekuatan jiwa hanya bisa mengamati beberapa adegan, tetapi tidak ada perasaan untuk dingin dan panas. Terlalu dingin. Qin Yu melihat tanah di bawah kakinya dan wajahnya berubah sedikit. Bintang gelap dapat dianggap sebagai padatan yang benar-benar terkondensasi menjadi massa oleh gaya tarik gravitasi. Ketika Qin Yu keluar dari susunan transmisi, lempeng bintang gelap di kaki itu benar-benar dipadatkan menjadi satu secara keseluruhan. Namun, pada saat ini, panel bintang gelap berada di bawah kaki, tetapi karena hawa yang sangat dingin, seluruh retakan beku pecah. Ini adalah gravitasi mengerikan dari bintang-bintang gelap dan tidak mungkin bagi mereka untuk benar-benar bertemu. Dinginnya suhu bisa dibayangkan. Pada saat ini, Qin Yu berjarak sekitar 600 meter dari kolam cairan hijau. Apa cairan hijau ini pada akhirnya, aku harus merasakannya. Qin Yu nyaris dan terus bergerak lebih dekat ke kolam cairan hijau. Rasa dingin yang rendah hingga batasnya membuat otot-otot Qin Yu mulai bergetar dari dalam keluar. Gemetar, mewakili daya tahan Qin Yu mencapai nilai kritis. Tapi untungnya, setidaknya sekarang otot masih bisa bergetar. Jika otot yang membeku tidak bisa bergetar, otot-otot di dalamnya mungkin hidup dan retak. Qin Yu selangkah demi selangkah. Permukaan otot kidal yang telah memutih pecah, dan malam berdarah merah cerah tidak mengalir keluar, dan itu membeku menjadi merah gelap. Qin Yu mengerutkan alisnya. Namun masih mengambil langkah lain. Paha, wajah kiri dan dada, retak sebentar, dan langkah kaki Qin Yu berhenti. Sepertinya kita tidak bisa bergerak, dan kemudian maju. Diperkirakan seluruh otot benar-benar beku dan mati, dan bahkan kekuatan hidup sudah terlambat untuk diperbaiki. Qin Yu tahu kondisi fisik saat ini. Setiap bagian dari otot-otot tubuh bergetar hebat, dan sel-sel kecil juga bergerak dengan penuh semangat. Tampaknya Anda ingin menghasilkan panas untuk mengimbangi dingin. Otot-otot yang kuat perlahan-lahan sobek karena sangat dingin, dan vitalitasnya terus diperbaiki. Pada saat ini, ia telah mencapai batasnya. Di kaki Qin Yu, ada lebih dari 300 meter dari kolam cairan hijau-hijau yang jauh. Dingin di sini sangat dekat dengan jiwa es. Diperkirakan bahwa jarak 200 meter setara dengan suhu jiwa es. Apa itu kolam air hijau suhunya lebih rendah dari es jiwa dingin? Jiwa es itu dingin, tetapi itu adalah lapisan keheningan. Artefak umum, bahkan kemampuan untuk dibekukan dan hidup, diperkirakan tak terbendung. Hanya artefak berkualitas tinggi yang dapat dilindungi dari kerusakan es. Hegemoni bisa dibayangkan. Dan cairan hijau ini tampaknya lebih mengerikan daripada es jiwa yang dingin. Di mana cairan hijau ini berasal, pikir Qin Yu dalam hatinya. Cairan hijau yang sangat kuat, diakui Qin Yu. Benda ini pasti memiliki efek hebat. Tapi bagaimana Anda mendapatkannya sendiri? Gunakan kekuatan emas untuk mengambil cairan hijau. Qin Yu berpikir, tidak di bawah gravitasi bintang gelap, kekuatan emasku berjarak puluhan meter dari tubuh. Dan begitu dingin, Jin Zili tidak tahan. Qin Yu tiba-tiba membantah metode pertama. Bagaimana dengan Jiang Yanji? Meskipun Jiang Yanji bisa menyelesaikannya, jaraknya tidak terlalu jauh. Pada saat yang sama, itu tergantung pada apa hal yang dibebankan. Jika itu adalah seseorang, orang itu akan menolak. Jika benda, seperti bintang gelap,
Jiang Yanji tidak tahan sama sekali. Adapun genangan cairan ini, itu harus mungkin untuk menjadi lebih dekat. Tiba-tiba mata Qin Yu bersinar. Kali ini aku hanya bisa percaya pada Paman Su. Qin Yu langsung membagi angka itu adalah Jianxian. Ketangguhan Jianxianyu jauh lebih kuat dari tubuhku saat ini. Aku harus bisa menahannya. Kesadaran Qin Yu memasuki Jianxian, dan dia siap untuk mulai mengendalikan Jianxian. Namun, ketika Qin Yu hanya mencondongkan tubuh ke depan ketika dia pergi. Pedang peri benar-benar hancur. Tubuh Jianxian memang sangat kuat, dan tidak ada kerusakan di bawah gaya gravitasi Kaisar Bintang 14. Tidak ada kerusakan sama sekali di sekitar erosi suhu es jiwa dingin. Namun, kekuatan Jianxianyu paling banyak adalah 9 peri emas. Kekuatan Jinxian tingkat 9 mengendalikan pedang peri, dan tidak mungkin untuk mengambil langkah pada Kaisar Darkstar Bintang 14. Hanya berdiri diam, saya bisa melangkah maju dan seluruh orang akan tidak seimbang dan hancur. Sepertinya aku tidak bisa mendapatkan cairan hijau. Qin Yu menertawakan dirinya sendiri dan kemudian langsung mengambil Jianxianyu ke dalam tubuh. Jika dia membantu, itu belum tentu. Qin Yu tiba-tiba teringat satu orang, dan kemudian seluruh orang menghilang dari udara. Sebuah butiran hijau muncul di bintang gelap. Jiang Yanji. Rumah biru dan kalajengking hitam duduk di samping, sementara Guo Fan sedang berlatih keras. Biru rumah bebas mengucapkan beberapa kata, Guo Fan akan merenungkan biru rumah, tetapi terus berlatih. Rumah itu adalah paman, pamanku akan datang, Black berteriak tiba-tiba. Hanya satu orang yang dipanggil Dabo oleh kalajengking hitam adalah Qin Yu. Rumah biru berbalik dan melihatnya. Lalu dia tersenyum dan berkata, Qin Yu, terakhir kali kamu tidak mengatakan bahwa kamu akan pergi ke bintang gelap untuk berlatih. Bagaimana bisa ke sini? Itu adalah. Aku sudah tiba di bintang gelap. Aku menemukan cairan di bintang gelap belum lama ini, tetapi kengerian dingin dari cairan itu, aku tidak bisa mendekati. Aku tidak bisa mengisinya. Jadi aku ingin meminta bantuan rumah biru, untuk tubuhmu. Gelar yang kuat, harus bisa mendekat. Qin Yu langsung ke temanya. House Blue mendengar pertanyaan apakah Anda mengatakan cairan. Rumah biru, kamu bisa menyusup ke iblis untuk melihat keluar. Qin Yu mengendalikan, Jiang Yuji, tidak membatasi iblis dari rumah biru, dan rumah biru mengangguk, dan kemudian iblis itu disusupi. Setelah beberapa saat, bagaimana Qin Yu memandang rumah itu biru? Rumah biru itu tersenyum dan berkata, aku tidak mengharapkannya, aku tidak mengharapkan benda ini muncul di bintang gelap. Cairan kehijauan, jika bukan yang kuharapkan, seharusnya air seharga $1. $1 berat. Qin Yu memiliki beberapa keraguan. Dia belum pernah mendengar nama air 1 yuan berat. Rumah biru menjelaskan dan berkata 1 yuan adalah air berat, dan itu adalah lapisan energi cair atribut dingin. Dengan itu hanya dibandingkan dengan api para dewa. Air berat ini bahkan lebih jarang. Aku hanya pernah terlihat sekali di alam para dewa. Jarang. Apakah air berat ini sulit diperoleh meskipun belum memasuki ranah para dewa? Qin Yu tidak sabar untuk mengetahui lebih banyak tentang pesan para dewa. Rumah biru itu tertawa dan tertawa. Aku tidak berada dalam posisi tinggi di alam para dewa. Aku tidak tahu banyak tentang itu. Tapi aku tahu. Api yang sesungguhnya pada para dewa adalah api dewa hitam, jadi orang yang menggunakan api dewa hitam masih ada lebih banyak. Tapi saya hanya melihat orang yang menggunakan air 1 yuan. Qin Yu mendengarkan dengan seksama. Waktu itu adalah keberuntunganku yang sesekali. Ketika aku melihat penguasa kuil yang mempesona, aku melihat pemilik kuil yang mempesona menggunakan air $1. Rumah biru itu mengatakan dengan detail. Qin Yu terkejut. Rumah biru, katamu penguasa kuil, pemurnian untuk pemilik kuil. Qin Yu ingin sepenuhnya mengerti. Rumah biru itu mengangguk. Pemilik kuil itu juga lelaki besar di ranah para dewa. Tentu saja. Kurasa penguasa kuil itu tidak sebaik pamanmu. Qin Yu tertawa. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu tidak canggung? House Lanli tentu saja berkata. Ini masih bertanya, lihat saja, Jiang Yanji ini, dapat menyaring, Jiang Yanji, dalam status para dewa, lalu menggunakannya. Pemilik kuil tidak diperbolehkan, atau adalah mungkin untuk mencapai titik itu. Jika pemilik kuil yang hilang mengejar pamanmu, dia akan datang ke dunia iblis peri dari alam para dewa, dan itu tidak akan menjadi begitu fantastis, begitu menyusahkan. Qin Yu mengangguk dan mengerti. Mengetahui kekuatan Paman Su, Qin Yu semakin yakin. Berbohong juga harus berada di ranah Tuhan. Aku harus memiliki Paman dan Lier, di awal dunia fana, Zisuan, ada sesuatu. Untuk melihat mereka. Tidak tahu kapan, Qin Yu menghela nafas dalam hatinya.
Ketika berlatih di dunia fana, Qin Yu masih merasa bahwa dia telah menemukan seorang anak, dan dia masih di masa mendatang. Sekarang, Qin Yu tahu betul, selama itu terbang ke ranah para dewa, diperkirakan bahwa ia harus dapat menemukan seorang anak. Oh, biru rumah. Qin Yu bangun dan bertanya, apakah ini air yang deras, apakah Anda yakin akan memasukkannya? Rumah biru itu tenggelam 1 yuan air berat, saya belum mencoba menyentuh di ranah para dewa. Saya tidak takut pada kebakaran umum, tetapi 1 yuan air berat benar-benar sulit dikatakan. Hati biru rumah tidak yakin. House Blue, tolong coba itu, kata Qin Yu. Sekarang Qin Yu hanya bisa membantu rumah biru. Rumah biru itu memanjakan diri sejenak dan berkata dengan cara ini, kamu membiarkan aku memasuki bintang gelap, biarkan aku mencobanya sedikit. Tentu saja. Jika aku gagal, tidak mungkin. Terima kasih banyak. Qin Yu sangat gembira. Dabo, kamu berbicara tentang berapa 1 yuan yang berat, apakah sangat kuat? Aku tidak bisa tidak bertanya pada kalajengking hitam yang bingung. Qin Yu menyentuh tengkorak hitam dengan kasihan, dan tersenyum dan berkata tentu saja itu sangat kuat. Bahkan jika Anda tidak dekat dengan paman Anda mengatakan bahwa itu tidak terlalu kuat. Lalu Qin Yu memandangi rumah biru. Rumah biru itu mengangguk, dan Qin Yu langsung membuat rumah itu biru dari Jiang Yanji. 14 bintang di bintang gelap. Qin Yu dan rumah biru muncul di bintang gelap. Begitu mereka kembali ke bintang gelap, Qin Yu merasakan tekanan mengerikan lagi, dan rumah biru muncul di bintang gelap, tetapi tampaknya tidak peduli. Tekanan di sini baik-baik saja. Rumah biru tampaknya tidak merasakan gravitasi yang mengerikan. Kemudian dia memandangi kolam hijau dan dingin lebih dari 300 meter jauhnya. Dia bertanya pada Qin Yu, itu dia. Qin Yu mengangguk. Rumah biru, tidak bisa menahannya, tidak mendukungnya, kamu terlalu jauh dariku, aku ingin kamu memasuki dunia Jiangyan, tidak ada jalan. Qin Yu dengan hati-hati bertanya. Memang ini sangat berbahaya. Begitu biru rumah mencapai bahaya kolam dingin, Qin Yu tidak punya cara untuk menyelamatkan biru rumah. Jangan khawatir. Rumah biru tersenyum percaya diri, dan kemudian kaki turun. Seluruh orang menembak seperti seutas panah ke arah kolam yang dingin, dan bahkan Qin Yu melihat afterimage. Pada bintang gelap Kaisar bintang 14, kecepatannya cukup cepat untuk menghasilkan gambar setelahnya. Pada bintang gelap, dengan kecepatan yang begitu cepat, tubuhnya menderita. Qin Yu kagum. Dia menemukan untuk pertama kalinya bahwa dia masih membayangkan bahwa biru rumah lebih rendah. Qin Yu, aku lupa memberitahumu. Ketika aku melihat penguasa kuil yang mempesona, aku berada beberapa meter dari pemilik kuil yang memesona, hanya beberapa meter jauhnya dari air yang deras. Setidaknya dekat dengan air yang beratnya 1 yuan, masih sangat sederhana bagiku. Jantung biru rumah diucapkan di jantung Qin Yu. Wajah Qin Yu tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum. Lebih dari 300 meter, jika Anda membiarkan Qin Yu pergi, diperkirakan akan memakan waktu cukup lama. Biru rumah adalah 2 pasang surut panah, dan di sebelah kolam air hijau. Wajah biru rumah sudah mulai berubah dan menjadi khusyuk. Tidak ada kemudahan. 1 yuan air berat terlalu dingin, dan penyimpanan umum cincin itu tidak tahan. Itu adalah produk yang lebih rendah, bagian tengah artefak tidak bisa menahan. Belum lagi cincin penyimpanan umum. Rumah biru, dengan 1 tubuh energi yang dibungkus dengan 1 yuan air berat. Qin Yu hati membaca suara itu. Tidak, di bawah air yang deras, kekuatan iblisku diperkirakan telah terkikis ketika aku pertama kali masuk. Bagaimana mungkin sesederhana yang dipikirkan Qin Yu? Biru rumah hanya bisa mengandalkan tangan. Saya melihat cahaya hitam samar mulai membungkus di tangan kanan rumah biru. Qin Yu ingat bahwa ketika rumah biru dan Kaisar Peng bermain satu sama lain, seluruh tubuh juga memiliki lapisan cahaya hitam yang mengalir. Tangan kanan biru rumah biru, perlahan-lahan menjangkau ke dalam kolam dingin yang hijau. Kita lanjut lagi nanti.